Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 23. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Sun Wukong pun muncul dan dia akan menyerang Biksu Tong yang berada di depannya. Tatapan dari Biksu Tong ini menjadi tajam karena dia melihat Sun Wukong yang akan menyerang dirinya. Sun Wukong pun lalu mengeluarkan taringnya dan dia pun mengangkat kedua tangannya dan melakukan penggepukan pada Biksu Tong ini. Tapi dengan cepat, Biksu Tong pun melompat ke udara menghindari serangan dari Sun Wukong. Pada saat di udara, Biksu Tong pun kali ini meminta Aosway untuk mengeluarkan petir dari tanduknya. Tapi Aosway pun menolak perintah dari sang biksu ini. Tiba-tiba saja, dengkul dari Biksu Tong kali ini memukul tubuh Aosway. Dan secara spontan, Aosway pun mengeluarkan petir merah dari kedua tanduknya. Petir yang dikeluarkan itu cukup besar dan menghantam tubuh dari Sun Wukong. Kali ini tubuh dari Sun Wukong yang sudah diselimuti oleh petir Aosway, dia pun tidak bisa bergerak karena ini adalah efek yang dikeluarkan oleh Aosway ini. Setelah Sun Wukong tidak bisa bergerak, Biksu Tong pun melompat dan dia pun melakukan pukulan pada wajah Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong merasa kesakitan dan dia pun memegangi wajahnya. Lalu Sun Wukong merasa bahwa pukulan dari Biksu Tong ini benar-benar sangat kuat. Bahkan Sun Wukong sampai mengatakan dalam hatinya, kenapa ada manusia yang memiliki pukulan sekuat ini? Sun Wukong yang tidak ingin menyerah, dia pun melakukan serangan balik pada Biksu Tong. Hal ini membuat Biksu Tong kali ini terlempar di udara. Lalu Biksu Tong pun mulai menstabilkan tubuhnya agar dia tidak tumbang. Setelah itu, Biksu Tong pun mulai mengamati Sun Wukong. Dalam pengamatannya, Biksu Tong berkata di dalam hati, monster kera ini terlihat sangat kuat dan dia juga sangat ganas. Tapi aku tidak merasakan hawa pembunuh dari monster kera ini. Dan kini tiba-tiba saja Sun Wukong pun berlari dan dia berteriak di depan wajah dari Biksu Tong. Teriakan yang dilakukan oleh Sun Wukong ini sangat keras sampai burung di hutan monster ini semua berterbangan. Tapi Biksu Tong tidak gentar sama sekali. Dia pun kali ini menggunakan mata tajamnya untuk melihat mata dari Sun Wukong. Dan mereka berdua pun saling bertatap mata. Tiba-tiba saja Sun Wukong pun mengenduskan nafas yang kuat dari hidungnya. Kemudian Sun Wukong mulai berkata, "Astaga, kamu jangan terlalu serius. Aku hanya bercanda kali ini." Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong pun melakukan perubahan wujud dan kembali ke bentuk manusianya. Setelah itu Sun Wukong berkata pada Biksu Tong, "Apakah kamu ada Tang Sancang, orang bijak dari dinasti Tang yang akan pergi ke surga barat untuk mengambil api abadi?" Biksu Tong pun membenarkan hal itu. Kemudian Sun Wukong menangkupkan kedua tangannya dan dia memberi salam pada Biksu Tong ini. Lalu Sun Wukong pun kali ini berkata, "Aku adalah Sun Wukong dan aku adalah raja kera serta raja monster di tempat ini. Aku mendapatkan tugas dari Yang Mulia Tathagata untuk datang dan mengawalmu dalam menyelesaikan misi perjalanan ke barat." Kita kembali flashback ke masa lalu. Pada saat itu Tathagata yang bertemu dengan Sun Wukong. Dia menyuruh Sun Wukong untuk mengawal Biksu Tong. Lalu Sun Wukong pun berkata pada Tathagata, "Aku harus mengawal seorang manusia ke barat. Kenapa aku harus melakukan hal itu?" Tathagata pun menjawabnya, "Dunia barat itu adalah ujung dari dunia ini dan tempat itu tidak memiliki hubungan dengan para dewa. Dan bahkan aku sebagai dewa tidak pernah tahu tentang tempat ini. Di sana ada api abadi yang kecil dan itu merupakan solusi yang terbaik untuk seluruh umat manusia agar mereka terhindar dari bencana di dunia ini. Para dewa telah memperhatikan seluruh bencana yang terjadi dan aku berpikir hal itu perlu ditelusuri. Jadi aku harus melakukan tindakan seperti ini." Sun Wukong pun lalu bertanya pada Tathagata, "Apa asal-usul manusia ini?" Tathagata pun menjawabnya, "Aku sendiri juga tidak tahu karena aku belum pernah bertemu dengan dirinya. Tapi dia adalah orang yang terpilih dan merupakan orang yang paling bijak. Tapi menurutku, dia adalah orang yang sangat cerdas dan kuat." Sun Wukong kembali mengatakan pada Tathagata, "Tapi manusia itu kan lemah.
dan mereka tidak akan mudah melewati jalur monster tanpa cedera. Tathagata kali ini tersenyum pada Sun Wukong dan mengatakan, "Kamu memang benar, maka dari itu aku menyuruhmu untuk mengawal dirinya. Selesaikan tugas ini, maka para dewa akan kembali percaya pada dirimu dan kamu akan kembali mendapatkan kebebasan serta martabat dan harga dirimu itu." Sun Wukong pun lalu berdiri dan dia berkata pada Tathagata bahwa dia akan melakukan misi yang diberikan padanya. Sun Wukong kemudian bertanya pada Tathagata, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Tathagata pun mengatakan, "Kamu harus menganggap manusia ini dan memujanya sebagai gurumu." Sun Wukong menjawab perkataan Tathagata, "Aku harus mempunyai guru seorang manusia? Benar-benar merepotkan." Tathagata, apakah kamu tidak memiliki hadiah? Aku tidak memiliki apapun kali ini. Bagaimana jika aku bertemu dengannya dan aku tidak memberikan dia sebuah hadiah? Bagaimana jika dia tidak menyukaiku?" Tathagata menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Kamu tenang saja, dia itu adalah manusia dari golongan biksu. Dia tidak akan memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Yang harus kamu lakukan hanyalah tulus dan tidak melakukan hal-hal yang aneh." Sun Wukong pun lalu mengelus kepalanya dan dia mengerti akan semua yang diucapkan oleh Tathagata ini. Dan kali ini Sun Wukong pun berangkat untuk mencari Biksu Tong. Sun Wukong yang telah berubah ke wujud manusianya dan memberikan salam hormat pada Biksu Tong serta menganggapnya sebagai guru. Tatapan dari Biksu Tong kali ini sangat tajam saat menatap wajah dari Sun Wukong. Lalu Biksu Tong pun kali ini berkata dalam hatinya, apakah dia adalah raja monyet yang dikatakan oleh Sasin Guanyin? Dan dia terlihat sangat kuat. Dan pada saat itu Sasin Guanyin yang bertemu dengan Biksu Tong, dia mengatakan, "Tang Sanjang, kamu akan pergi ke barat dengan membawa kuda putih di depanmu. Tapi nanti setelah kamu di jalur monster, kamu akan bertemu dengan monster monyet. Dan dia akan menyambutmu. Kamu harus menerimanya sebagai murid, karena dia akan mengawalmu selama perjalanan ke barat." Biksu Tong lalu bertanya pada Sasin Guanyin, "Kenapa aku harus menerima monster ini sebagai muridku?" Sasin Guanyin pun kali ini mengatakan, "Karena kamu akan membimbingnya menjadi seseorang yang lebih baik. Tapi kamu juga harus tahan dengan sifat liarnya itu." Biksu Tong pun kemudian bertanya kembali, "Tapi bagaimana jika dia tidak bisa kulatih?" Dan Sasin Guanyin menjawab perkataan dari Biksu Tong, "Tenang saja, dia telah sukarela memakai cincin di kepalanya. Jika dia tidak menurut, kamu harus membacakan mantra khusus dan itu akan membuat kepalanya sakit. Dan dia akan menuruti apa yang kamu minta. Hal itu diperlukan untuk mencegahnya agar dia tidak lepas kendali." Biksu Tong pun kembali bertanya pada Sasin Guanyin, "Karena kera ini telah direkomendasikan oleh para dewa, maka aku akan mengangkatnya sebagai murid. Tapi satu hal yang harus kutanyakan, apa istimewanya Sun Wukong ini?" Sasin Guanyin kali ini menjawab perkataan dari Biksu Tong, "Dia sangat pandai berkelahi dan belum ada monster yang bisa mengalahkan dirinya. Dia juga telah dipenjara selama ratusan tahun. Mungkin saja selama itu dia tidak akan paham tentang urusan dunia. Tapi dia tidak bodoh. Dia adalah murid yang cerdas. Selain itu, dengan seni bela dirinya yang kuat, kamu tidak akan kesulitan saat berhadapan dengan monster di jalan monster. Tapi kamu juga harus selalu memaafkan atas perilakunya yang selalu aneh-aneh." Biksu Tong pun kemudian menjawab perkataan dari Sasin Guanyin, "Baiklah kalau begitu, aku akan merawatnya sebagai seorang murid. Dan kamu tidak perlu khawatir akan hal itu." Dan saat ini, Biksu Tong kemudian memegang pundak dari Sun Wukong. Lalu Biksu Tong tersenyum dan berkata, "Baiklah Sun Wukong, tidak apa-apa atas perilakumu seperti tadi. Tapi mulai sekarang, kamu akan menjadi muridku dan mengawalku menuju dunia barat. Ayo kita berjalan." Di sisi lain, Aosue pun melirik Biksu Tong dan juga Sun Wukong. Kemudian Aosue berkata dalam hatinya, "Kenapa dia yang diangkat sebagai murid? Padahal aku yang pertama kali bersama dengan dirinya." Biksu Tong pun mendekati Aosue dan dia pun kali ini naik ke punggung dari Aosue ini. Kemudian Biksu Tong berkata pada Sun Wukong, "Ayo kita berangkat. Apa yang kau tunggu Sun Wukong?" Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Dan Biksu Tong butuh bimbingan di jalur monster ini dari Sun Wukong. Selama dalam perjalanan, Sun Wukong pun bertanya pada Biksu Tong, "Guru, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang jalur monster ini?" Biksu Tong menjawabnya, "Aku tidak tahu banyak." Kemudian Sun Wukong menjawabnya,
Baiklah kalau begitu. Tempat ini adalah dunia yang penuh dengan monster, peri, bunga, pohon, dan bahkan juga batu. Semuanya adalah iblis. Dan kamu adalah manusia pertama yang akan melewati tempat ini, Guru. Tidak pernah ada orang sepertimu yang berani lewat di jalur monster ini. Dan jalur monster ini adalah jalan yang panjang yang harus kita lalui. Aku dulu sangat terkenal di tempat ini. Para monster akan selalu tunduk padaku. Dan ada dua jenis monster di tempat ini. Pertama adalah monster dengan jiwa terang, dan kedua monster dengan jiwa gelap. Tapi mereka menempati tempat yang berbeda. Dan jiwa gelap tentu saja adalah monster yang sangat berbahaya. Selain dari itu, jiwa terang juga belum tentu aman. Karena mereka memiliki sifat yang sangat agresif. Untuk menyeberangi jalur monster dengan damai, kita harus memilih jalan dengan hati-hati. Biksu Tong pun menjawab perkataan dari Sun Wukong ini. Kamu sepertinya familiar dengan tempat ini, maka aku akan mengikuti petunjuk darimu saja. Kemudian Sun Wukong pun melirik Biksu Tong sambil nyengir dan dirinya berkata, kalau guru tidak masalah, aku akan menangani hal ini dan itu pasti akan menjadi baik. Dalam senyum Sun Wukong ini, dia telah merencanakan sesuatu. Biksu Tong yang melihat senyum aneh dari wajah Sun Wukong, dia pun merasakan bahwa Sun Wukong pasti akan bertingkah aneh-aneh di tempat ini. Dan benar saja, Sun Wukong kemudian menghentakkan kakinya di tanah dan dia berkata, "Hei, apa yang ada di depan sana? Tunjukkan diri kalian dan laporkan nama kalian semua." Tiba-tiba saja, sekumpulan monster babi kini muncul di hadapan dari Sun Wukong. Monster babi itu kemudian berkata, "Kita adalah klan babi raksasa. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Ini adalah tempat yang telah kita kuasai." Sun Wukong lalu bertanya pada babi itu, "Terus kenapa kalau tempat ini kamu kuasai?" Si babi pun kali ini menjawab, "Kamu benar-benar tidak mengerti aturan. Tentu saja kamu harus segera pergi dari tempat ini." Lalu Sun Wukong pun bertanya pada Biksu Tong, "Guru, apa yang harus kita lakukan?" Biksu Tong pun kali ini menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Karena itu adalah wilayah mereka, maka kita harus bernegosiasi dengan baik." Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong malah melompat dan menghajar para babi itu, dan perkelahian pun tidak dapat dihindari. Biksu Tong pun lalu berteriak pada Sun Wukong, Wukong, apa yang kau lakukan? Aku bilang kamu harus bernegosiasi." Sambil menghajar para babi, Sun Wukong menjawab perkataan dari Biksu Tong, "Guru, aku selalu bernegosiasi dengan tinjuku." Seorang babi yang membawa garpu kali ini melompat dan akan melakukan serangan pada Sun Wukong. Dan dia akan menjadi lawan bertarung untuk Sun Wukong. Sun Wukong pun kali ini nyengir pada babi itu dan berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, cobalah untuk menantang diriku." Tapi dengan cepat, Sun Wukong pun kali ini melumpuhkan babi yang berteriak itu. Kemudian Sun Wukong memegang kedua taring babi itu dan dia pun kali ini tersenyum. Lalu Sun Wukong mengatakan, "Kamu adalah babi yang lemah. Karena kamu membosankan, aku akan mencabut dua taringmu ini." Babi itu pun kali ini merasa ketakutan jika taringnya akan dicabut oleh Sun Wukong. Biksu Tong lalu berteriak agar Sun Wukong menghentikan tindakannya itu. Tapi Sun Wukong tidak mendengarkan perkataan dari Biksu Tong dan dia nekat mematahkan taring babi itu. Sang babi pun kesakitan dan dia memegangi taringnya yang telah patah. Darah pun keluar sangat banyak dari taring itu. Dan kini Sun Wukong pun menendang sang babi itu dan terlempar dengan sangat keras. Di tangan Sun Wukong kali ini juga telah memegang dua taring babi itu. Lalu Sun Wukong pun berkata, "Ini dia. Rasanya aku telah kembali seperti dulu. Aku sudah bosan selama 300 tahun tidak pernah melakukan pertarungan. Dan aku hampir melupakan perasaan itu. Tapi hari ini aku sangat bersemangat. Aku akan mengalahkan semua lawan yang ada di depanku." Para babi itu pun kali ini tidak dapat berdiri karena dia telah habis-habisan dihajar oleh Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong pun berteriak, "Aku adalah Raja Kera dari Gunung Wago dan aku telah kembali ke tempat ini." Sun Wukong kemudian mengingat masa lalunya pada saat dia menghajar semua monster dan membawa rakyat keranya. Sun Wukong lalu berkata kembali, "Setelah 300 tahun ternyata tinjuku masih berfungsi dengan baik." Kemudian Sun Wukong melirik ke arah Biksu Tong dan dia bertanya, "Guru,
bagaimana penampilanku. Tapi tiba-tiba saja Biksu Tong kali ini datang menghampiri Sun Wukong dan malah memukulnya dengan sangat keras. Sun Wukong pun terlempar dan dia berkata pada Biksu Tong, "Guru, kenapa kamu memukulku? Aku telah membantumu untuk melawan para monster ini, tapi kamu malah menghajarku." Biksu Tong kini marah pada Sun Wukong dan dia mengatakan, "Aku telah menyuruhmu untuk berhenti. Kenapa kamu pura-pura tidak mendengarkan perkataanku? Apa gunanya murid seperti itu?" Sun Wukong kali ini berteriak pada Biksu Tong, "Guru, bukankah kamu juga orang yang pernah bertengkar? Bisakah kamu berhenti jika kamu telah berada di tengah-tengah dari pertarungan?" Biksu Tong lalu berkata, "Hei Sun Wukong, aku telah mengerti apa yang telah kamu rencanakan, dan kamu tidak perlu menganggapku sebagai orang yang bodoh." Sun Wukong yang geram karena dipukul oleh Biksu Tong, dia pun kali ini mengacungkan tinjunya dan akan memukul Biksu Tong. Lalu Biksu Tong pun berkata pada Sun Wukong, "Apakah kamu berani untuk memukulku? Silakan lakukan." Tapi Sun Wukong, dia benar-benar tidak berani untuk memukul Biksu Tong ini. Lalu Biksu Tong pun kali ini menatap Sun Wukong dengan tatapan yang tajam dan dia berkata, "Yang aku butuhkan adalah seorang murid yang bisa percaya pada diriku, bukan binatang buas yang bisanya lepas kendali. Penampilanmu barusan itu hanyalah dilakukan oleh orang yang barbar." Para babi yang telah diajar oleh Sun Wukong, mereka pun kali ini meninggalkan tempat ini. Kemudian Biksu Tong masih melanjutkan perkataannya pada Sun Wukong, "Perjalanan kita masih panjang. Jika kamu tidak mendengarkan apa yang kukatakan, maka kita akan sulit untuk melanjutkan perjalanan ini. Dan aku hanya bisa menyuruhmu pergi sekarang juga." Sun Wukong yang masih marah pada Biksu Tong, tiba-tiba tatapannya pun mereda dan dia menahan emosinya itu. Lalu Sun Wukong berkata, "Guru, jika aku tidak bertarung terus aku harus berbuat apa?" Biksu Tong kali ini berteriak pada Sun Wukong, "Kamu bisa meminta maaf dan mengembalikan taring yang telah kamu patahkan." Sun Wukong pun kemudian berteriak pada Biksu Tong dan dia mengambil taring itu dan akan mengembalikannya pada para babi. Tapi pada saat ini para babi itu pun telah pergi meninggalkan tempat ini. Dan Sun Wukong berkata pada Biksu Tong, "Aku tidak dapat melakukan permintaan maaf karena mereka semua telah pergi dari tempat ini." Malam pun kali ini tiba di jalur monster. Lalu Sun Wukong kali ini menumpuk batang-batang pohon yang akan dijadikan sebagai tempat istirahat untuk Biksu Tong. Setelah jadi, Sun Wukong pun berkata pada gurunya, "Guru, silakan kamu istirahat di sini malam ini. Jalur monster ini sangat panjang dan kita akan bisa keluar dari tempat ini setelah 10 hari berjalan. Kamu sekarang bisa tidur, tapi kamu juga harus berhati-hati karena aku telah memprovokasi para babi itu. Mereka pasti akan datang untuk melakukan pembalasan." Biksu Tong pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Baiklah kalau begitu. Tapi kamu juga harus pergi untuk tidur, karena aku tidak akan bisa melakukan hal itu malam ini." Lalu Sun Wukong pun bertanya pada Biksu Tong, "Kenapa kamu belum tidur, Guru?" Biksu Tong pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Aku tidak pernah bisa menutup mataku, karena aku akan mengalami mimpi yang buruk." Sun Wukong lalu menjawab perkataan dari Biksu Tong, "Baiklah Guru, kalau begitu aku akan pergi untuk tidur saja." Dan kini Sun Wukong pun mulai memejamkan matanya. Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong memegangi sinpai emasnya dan dia melirik ke arah Biksu Tong. Kemudian Sun Wukong berkata dalam hatinya, "Jika orang ini menyuruhku untuk pergi, kenapa dia tidak membuka sinpai emas ini agar aku bisa bebas meninggalkan dirinya? Jika aku meminta pada dia, pasti dia tidak akan mau untuk membukakan sinpai ini." Tiba-tiba saja kali ini seseorang pun datang di tempat perkemahan dari Biksu Tong dan juga Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong pun juga merasakan ada seseorang yang datang ke tempat itu. Dan ternyata yang datang itu adalah seekor babi yang menggunakan jubah berwarna hitam. Babi itu pun kemudian mengatakan, "Seseorang telah mematahkan taring dari saudaraku, dan itu dianggap sebagai penghinaan pada klan babi raksasa kita. Aku juga tidak akan bisa mengabaikan hal itu begitu saja." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah babi yang datang ini akan berusaha untuk melawan dan melakukan pertarungan dengan Sun Wukong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.